Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurisha Larasaya Octavia 1821141148, Milenia Traisyana Wastu 1821145152, Dinda Ayu Adriana Ekairi 1821141168, Francina Frank Junior 1821141171, dan Hadionisius Edward Nainggolan 1821141173. Kelompok kami akan mempresentasikan anggaran rencana bisnis di bidang usaha produk makanan, yaitu rice bowl kulit A. Selanjutnya daftar isi, yang dimana ada profil usaha, pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, rencana usaha, target pasar, pesaing atau kompetitor, sasaran pembeli, strategi pemasaran, rencana strategi, dan analisis SWOT. Lalu yang terakhir ada anggaran keuangan. Yang pertama, profil usaha. Nama usahanya yaitu Rice Bowl Kulit A. Nama pemiliknya Rahma Felisa. Jenis usahanya yaitu makanan. Deskripsi produk. Produk yang kami produksi adalah rice bowl nasi kulit dengan saus black pepper, disajikan dengan telur ceplok setengah matang. Alamatnya, Kulon Progo, Yogyakarta. Visinya yaitu menciptakan sebuah merek dagang yang kompetitif dengan mutu kualitas yang terbaik. Lalu untuk misinya yaitu memberikan hasil produksi dengan mutu yang terbaik kepada masyarakat. Tujuannya, memperoleh keuntungan yang besar dari usaha produksi ini, serta menambah pengalaman dan ilmu kewirausahaan yang mandiri. Selanjutnya latar belakang. Usaha kuliner rice bowl kulit A merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang dibentuk pada tanggal 6 April 2021. Usaha kuliner rice bowl kulit A ini terinspirasi dari makanan yang ada di kafe. Di sebagian tempat harganya relatif mahal, sehingga Rahma Felisa mengambil peluang usaha tersebut untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah agar bisa menikmati makanan tersebut dengan harga yang terjangkau. Awal mula terbentuknya usaha rice bowl kulit A ini didasarkan karena Rahma ingin mencari penghasilan tambahan, sehingga terlintas ide untuk memproduksi rice bowl dengan sistem PO atau pre-order. Rahma membuat suatu produk makanan yang diberi nama rice bowl kulit A, di mana belakangan ini tengah ramai di media sosial yang menjual rice bowl. Mulai dari pengusaha kuliner hingga chef terkenal Indonesia. Usaha yang Rahma jalankan merupakan sebuah usaha kecil yang mungkin bisa menjadi peluang bisnis besar di masa depan. Saat ini, Rahma tengah mencoba menawarkan produk makanan di lingkungan sekitar Kulon Progo, Yogyakarta, dan secara online dengan sistem menawarkan fasilitas COD. Kelompok kami memilih usaha rice bowl ini karena salah satu dari kelompok kami mengenal pemilik dan usaha rice bowl kulit A. Selain itu, kami juga melihat bahwa ada peluang bisnis yang besar di masa yang akan datang pada bisnis rice bowl, mengingat berbagai kalangan juga menyukai makanan ini. Yang selanjutnya ada rencana usaha. Yang pertama ada rencana jangka pendek. Usaha produksi rice bowl kulit A ini bertujuan untuk melatih kami sebagai produsen untuk bagaimana membangun dan merintis sebuah usaha dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil produksi dengan kualitas yang terbaik, dalam artian juga menambah keilmuan kami dalam berwirausaha mandiri. Diharapkan juga secepatnya untuk mencapai balik modal atau break-even point. Yang kedua, ada rencana jangka menengah. Usaha produksi rice bowl kulit A ini diharapkan untuk menghasilkan profit keuntungan yang besar, serta merebut perhatian masyarakat untuk dapat menjadi produk pilihan yang mereka beli dan konsumsi. Yang ketiga, ada rencana jangka panjang. Untuk kedepannya, kami melihat bagaimana tanggapan masyarakat atas hasil produksi kami, karena akan menjadi dasar pemikiran kami untuk opsi menambah menu opsi seperti menu A dengan ST, menu B dengan es jeruk, dan sebagainya. Sehingga dengan semakin banyak macam-macam dari menu rice bowl ini, maka diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang semakin besar. Untuk segi distribusi, tentu saja kami akan selalu mencari celah pemasaran yang semakin luas demi untuk memperbesar jumlah hasil penjualan produk. Selanjutnya ada target pasar, di mana dari survei pasar yang telah dilakukan, didapat target pasar untuk
Usaha Raceball ini adalah mahasiswa dan karyawan swasta dengan rentan usia 17-35 tahun. Mereka yang menjadi target pasar dari usaha yang dimaksud menginginkan makanan yang lezat, praktis, bergizi, dan murah, serta dapat melayani pesan antar. Para target pasar adalah kaum milenial yang akrab dengan teknologi ponsel pintar. Berikutnya ada pesaing atau kompetitor, di mana terdapat banyak pesaing dalam hal bisnis penjualan. Raceball ini diantaranya adalah banyaknya merek lain yang dijual, tapi kami yakin dengan mutu yang terbaik kami dapat merebut hati para calon konsumen untuk memilih Raceball hasil produksi kami. Selanjutnya ada sasaran pembeli, di mana sasaran pembeli yang kami maksudkan di sini adalah semua kalangan masyarakat, terkhususnya adalah mahasiswa sekitaran, dengan harga jual sebesar untuk satu Raceball yaitu 15.000. Analisis SWOT. Adapun analisa SWOT terhadap bisnis ini antara lain: 1. Strength atau kekuatan. Mempunyai rasa enak dan gurih, terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat. Mempunyai kemasan yang kuat, bersih dan mudah untuk dibawa-bawa. Mempunyai harga jual yang jangkau. Kedua yaitu weakness atau kelemahan. Mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama. Tingkat fluktuatif dari harga bahan baku produksi yang bisa berubah-ubah. Faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat sendiri daripada membelinya. 3. Opportunities atau peluang. Usaha makanan akan terus ada dan berkembang, sehingga tidak perlu takut untuk kehilangan konsumen. Pemasaran dengan sistem online akan mampu menjangkau lebih banyak orang lagi. Kerjasama dengan penyedia dan dompet digital akan memberikan potongan harga kepada konsumen, sehingga bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Keempat yaitu threat atau tantangan. Saat ini, sudah ada banyak sekali usaha sejenis yang bermunculan dan terkadang memasang harga yang cukup miring. Harga bahan baku di pasaran cukup fluktuatif, jadi keuntungan akan sangat menurun apabila harga bahan baku di pasaran sedang tinggi. Slide selanjutnya yaitu rencana produksi. Rencana produksi yang kami jalankan adalah sebagai berikut. Pertama, desain produk. Kami akan membuat desain kemasan yang sedapat mungkin menarik dan praktis untuk dibawa-bawa, sehingga dapat menjadi pilihan para konsumen produk kami. Kedua, tempat usaha. Sementara ini, kami menggunakan kendaraan pribadi sebagai tempat stok barang, sehingga bila ada konsumen yang mau membeli, maka kami langsung antar Raceball ke konsumen tersebut. Ketiga, pengawasan. Kami selaku produsen selalu membuka komunikasi dengan para konsumen-konsumen kami, sehingga apabila ada kritik ataupun saran, maka akan segera kami tindak lanjuti dan perhatikan. Untuk kualitas produk akan selalu senantiasa kami awasi dan perhatikan. Analisis SWOT. Adapun analisa SWOT terhadap bisnis ini antara lain: 1. Strength atau kekuatan. Mempunyai rasa enak dan gurih, terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat. Mempunyai kemasan yang kuat, bersih dan mudah untuk dibawa-bawa. Mempunyai harga jual yang jangkau. Kedua yaitu weakness atau kelemahan. Mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama. Tingkat fluktuatif dari harga bahan baku produksi yang bisa berubah-ubah. Faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat sendiri daripada membelinya. 3. Opportunities atau peluang. Usaha makanan akan terus ada dan berkembang, sehingga tidak perlu takut untuk kehilangan konsumen. Pemasaran dengan sistem online akan mampu menjangkau lebih banyak orang lagi. Kerjasama dengan penyedia layanan dompet digital akan memberikan potongan harga kepada konsumen, sehingga bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Keempat yaitu threat atau tantangan. Saat ini, sudah ada banyak sekali usaha sejenis yang bermunculan dan terkadang memasang harga yang cukup miring. Harga bahan baku di pasaran cukup fluktuatif, jadi keuntungan akan sangat menurun apabila harga bahan baku di pasaran sedang tinggi. Berikutnya ada anggaran keuangan. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Berikut merupakan data penjualan Raceball kulit pada bulan Mei tahun 2021. Periode pada minggu pertama dengan total 45 unit, minggu kedua 65 unit, minggu ketiga 80 unit, dan minggu keempat adalah 100 unit. Dengan total selama sebulan adalah 290 unit.
dengan harga jual per item adalah Rp15.000. Untuk data total penjualan rice ball selama 1 bulan sekitar Rp4.350.000. Selanjutnya, dari anggaran penjualan kita dapat meramalkan volume penjualan pada bulan Mei dengan formula Y sama dengan A ditambah B kali X dengan perhitungan A menggunakan 55 atau 90. B sama dengan 90 dikurangi 55 dibagi 2, yaitu 17,5. Jadi, pada tahun dasar pertama, yaitu 55 ditambah 17,5 kali X. Dan tahun dasar kedua adalah 90 ditambah 17,5 kali X. Sehingga diketahui pada minggu pertama bulan Mei, Y ditemukan sebesar 116, dan pada minggu kedua adalah 134, minggu ketiga adalah 151, dan minggu keempat sebanyak 169. Maka peramalan yang didapatkan untuk bulan Mei sebanyak 570 unit. Selanjutnya pada poin B adalah anggaran produksi. Berikut merupakan data produksi rice ball kulit A pada April tahun 2021. Pada periode minggu pertama diproduksi sebanyak 45, dan minggu kedua 65, minggu ketiga 80, dan minggu keempat 100, dengan total produksi selama bulan April sebanyak 290 unit. Selanjutnya pada anggaran produksi, berikut merupakan anggaran produksi rice ball kulit A pada Mei tahun 2021. Sebulan penjualan yang akan diproduksi sebanyak 570 dan tersedia dijual sebanyak 570. Unit produksi 570. Pada minggu pertama akan dijual sebanyak 116, dan minggu kedua sebanyak 134, minggu ketiga sebanyak 151, dan minggu keempat sebanyak 169. Hal tersebut merupakan pola produksi stabil. Besarnya produksi normal per mingguan atau unit produksi rata-rata. Produksi rata-rata per minggu sebanyak 570 dibagi 4 minggu sama dengan 143 produksi. Baik, saya Fransina Furak Junior, NIM 18171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran bahan mentah. Pada perusahaan rice ball kulit A ini memiliki 2 bahan mentah, yaitu beras dan kulit ayam. Nah, untuk beras ini surnya 1/4 kilo dengan harga per kilonya 11.000 dan persediaan awalnya 20 kilo. Sedangkan untuk bahan mentahnya yang lain yaitu kulit ayam itu surnya 1/8 kilo, di mana harga per kilonya 33.000 dengan persediaan awalnya 15 kilo. Lalu data rencana produksi rice ball kulit A Mei tahun 2021 pada periode 1 unit produksinya berjumlah 116. Lalu untuk minggu kedua 134 unit, lalu minggu ketiga 151 unit, dan minggu keempat 169 unit. Sehingga total unit produksinya pada bulan Mei 570 unit. Slide berikutnya, setelah kita mempunyai data yang pada slide sebelumnya, kita kemudian menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah, di mana data-data seperti misalnya pada minggu pertama unit produksinya tadi diketahui 116 dan SUR-nya 1/4. Jadi untuk mengetahui kebutuhannya tinggal dikalikan saja 116 dikali 1/4 sehingga ketemu hasilnya 29 kilo untuk minggu pertama pada bahan mentah beras. Sedangkan untuk bahan mentah kulit ayam tinggal kalikan saja SUR kilo per unitnya 1/8 dikali 1/16 akan ketemu
kebutuhan bahan mentah kulit ayam 14,5 kilo. Nah, ini kita hitung sampai minggu keempat sehingga menghasilkan bahwa bahan mentah beras itu membutuhkan 142,6 kilo pada bulan Mei. Lalu bahan mentah kulit ayam untuk bulan Mei itu totalnya 71,3 kilo. Lalu berikutnya setelah kita mendapatkan hasil atau menghitung kebutuhan bahan mentah, selanjutnya kita menghitung anggaran biaya bahan mentah. Nah, data-data sebelumnya bisa kita masukkan ke tabel yang sudah tertampil di slide. Misalnya untuk penghitungan jumlah biaya pada minggu pertama, tadi sudah diketahui bahwa kebutuhan bahan mentah beras sebesar 29 kilo. Nah, tinggal dikalikan saja untuk harganya jadi 29 kali 11.000 sehingga ketemunya 319.000. Lalu untuk bahan mentah kulit ayam, tadi kita menghasilkan bahwa kebutuhannya 14,5 kilo. Nah, tinggal dikalikan saja untuk 33.000-nya sehingga menghasilkan jumlah biayanya 478.000 untuk minggu pertama pada bahan mentah kulit ayam. Lalu kita hitung dengan cara yang sama untuk minggu kedua hingga minggu keempat sehingga menghasilkan bahwa jumlah biaya pada bahan mentah beras sebesar Rp1.567.500 pada bahan mentah beras. Nah, untuk bahan mentah kulit ayam itu berjumlahkan Rp2.352.400 untuk bulan Mei. Lalu yang berikutnya anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kami telah memiliki data jam kerja tenaga kerja langsung pada bulan April tahun 2021. Nah, pada minggu pertama sudah kita hitung di bagian anggaran produksi bahwa produksi pada minggu pertama itu 45 pieces. Nah, untuk SUR pada golongan 1 itu sebesar 2, lalu jam kerja langsungnya sebesar 90. Lalu untuk golongan ketiga itu SUR-nya 1 dengan JKL-nya 45. Sehingga total JKL pada bulan April untuk golongan pertama itu 580 dan untuk JKL golongan 2 itu 290. Berikutnya, setelah kita mempunyai data jam tenaga kerja, berikutnya kita membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk minggu pertama, JKL ketemu 90 ini dihitung dari total produksi minggu pertama yaitu 45 biji dikali SUR sebesar 2, sehingga menghasilkan JKL-nya 90. Lalu upah per jamnya itu sebesar 2.000. Sehingga untuk mengetahui biaya TKL-nya, tinggal mengkalikan antara JKL dengan upah per jam. Sehingga 90 kali 2.000 ketemu 180.000 untuk minggu pertama pada golongan 1. Lalu untuk golongan 2 pada minggu pertama, itu JKL-nya 45 didapat dari 45 yaitu total produksi dikali SUR sebesar 1. Sehingga JKL-nya 45. Lalu untuk upah per jamnya 1.500. Nah, tinggal dikalikan saja seperti kita menghitung golongan 1, yaitu JKL dikali upah per jam, yaitu 45 kali 1.500 sehingga biaya TKL pada minggu pertama untuk golongan 2 67.500. Kita hitung dengan cara yang sama untuk minggu kedua hingga minggu keempat sehingga menghasilkan biaya TKL pada golongan pertama sebesar 1.160.000, sedangkan golongan 2 biaya TKL-nya 435.000. Yang berikutnya anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik pada bulan Mei tahun 2021 ada 2 unsur BOP yaitu bahan penolong dan BOP lainnya. Untuk bahan penolong itu ada telur, tepung bumbu sajiku, saus black pepper, sama packaging atau kemasan. Lalu BOP lainnya itu listrik, biaya iklan, biaya bensin, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah,
Nah, itu sudah diketahui berapa jumlahnya dan harganya, sehingga subtotalnya pada biaya overhead pabrik bulan Mei itu sebesar 1.968.000. Lalu kita mencari tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku. Itu rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran BWB yang dipakai dikalikan 100. Nah, karena kita tadi sudah menghitung pada biaya bahan baku itu sejumlah 3.919.900. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke rumus sehingga 1.968.000 itu dibagi 3.919.900 rupiah dikalikan 100 sehingga ketemu hasil 50,2%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata dan ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.